ya. Untuk HA-nya seperti apa? Nah, ini dia contoh penulisan hipotesis yang alternatif. Nah, ingat ya titik poin perbedaannya bahwa kalau yang H0 kita ngomongnya atau menulisnya tidak ada perbedaan. Sedangkan kalau yang HA kita menulis atau berbicaranya ada perbedaan. Ya, sampai di sini paham ya? Contoh dari hipotesis nol atau hipotesis alternatif ya. Nah, berikutnya setelah kita melakukan penulisan, kemudian kita menentukan hasil ujinya atau jenis ujinya ya. Kita tentukan. Untuk menentukan jenis uji yang perlu diperhatikan adalah ya, apakah variabel kita itu sifat datanya, jenis datanya adalah kategorik atau numerik ya, atau kualitatif ya. Nah, atau kuantitatif. Kalau yang kuanti apa nama lainnya? Ya, betul. Kuanti adalah numerik ya. Sedangkan kalau jenis datanya kualitatif, nama lainnya adalah dia kategorik. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah apakah data antar kelompok kita itu dependent atau independent. Nah, jadi apakah dia kelompok yang berbeda ya atau kelompok yang sama. Nah, ini juga akan menentukan kita untuk memilih jenis uji statistiknya. Ya, apakah kita ingin melihat ya permasalahan itu pada kelompok yang sama atau pada dua kelompok yang berbeda. Apakah dia independen ya ataukah dia dependent. Nah, yang menentukan kembali adalah distribusi datanya. Apakah datanya itu normal atau datanya tidak normal. Nah, untuk menentukan data normal dan tidak normal, kita harus melakukan yang namanya uji normalitas. Betul ya. Nanti kita akan pelajari itu di pertemuan berikutnya. Nah, selanjutnya saudara bisa lihat bagaimana cara kita menentukan level of significance ya, atau mencari nilai alfa ya. Jadi tadi saya sudah sebutkan ya di awal bahwa apa yang maksud dengan alfa, yaitu peluang salah dalam menolak hipotesis nol. Nah, jadi hipotesis nol ini sebagai patokan kita. Nah, dengan kata lain, alfa merupakan batas toleransi. Nah, jadi batas toleransinya itu berapa untuk menentukan peluang salah dalam menolak hipotesis nol. Jadi kita harus punya batasan. Jangan sampai batasan kita itu juga terlalu besar atau terlalu kecil ya. Jadi nilainya harus kita sesuaikan. Nah, biasanya karena kita di sini lebih mengarah kepada sosial ya, lebih kepada kesehatan masyarakat, biasanya kita memilih tingkat kesalahannya itu adalah 5%. Nah, di sini. Ya, jadi tingkat kesalahan kita itu atau peluang salah dalam menolak hipotesis H0 bisa 10%, ya, 5% atau 1%. Ya. Nah, kalau 5% berarti berapa? 0,05 ya. Nah, untuk yang kepada biasanya dari farmasi ya atau pengujian obat-obatan, biasanya batas toleransi dia boleh salahnya itu lebih kecil. Jadi dia biasanya menggunakan yang 1%. Nah, tapi karena kita lebih kepada sosial, kita gunakan yang 5%. Oke, ya seperti itu. Nah, berikutnya kita lihat di dalam hipotesis itu ada 2 tipe kesalahan. Ya, nah perhatikan. Ya, tipe kesalahan itu ada tipe 1
dan ada kesalahan tipe 2. Nah, kita lihat ya di sini. Peluang salah menolak H0. Artinya padahal H0 benar. Nah, jadi kita mengatakan bahwa ada perbedaan. Padahal sesungguhnya tidak ada perbedaan. Nah, jadi kesalahan yang seperti itu masuk ke dalam kesalahan tipe 1. Kalau yang tipe 2 ini kebalikannya ya. Kita mengatakan bahwa kita tidak menolak H0, padahal sesungguhnya H0 itu salah. Jadi kita bilang tidak ada perbedaan. Nah, padahal sesungguhnya ada perbedaan ya. Jadi kalau kita salah menyimpulkan itu kita berarti melakukan kesalahan. Nah, kesalahan itu ada 2, yang tipe 1 atau yang tipe 2 ya. Kita salah mengatakan bahwa ada perbedaan, sesungguhnya tidak ada, itu adalah tipe 1. Kalau yang tipe 2 kita mengatakan tidak ada perbedaan, padahal ada perbedaan ya. Nah, jadi ada 2 tipe kesalahan. Selanjutnya yang dilakukan berikutnya yaitu melakukan analisis data atau menghitung uji statistik. Yang kita cari dari penelitian kita itu akhirnya adalah mencari nilai P ya, atau nilai probability. Nah, P-nya itu singkatan daripada probability. Nah, apa sih p-value itu? Yaitu besarnya peluang salah menolak H0. Nah, jadi besarnya kita salah menolak H0 itu berapa? Nah, itu didapatkan setelah kita melakukan penghitungan uji statistik. Diharapkan nilai P ya ini harus kecil ya. Jadi sekecil mungkin nilai itu kita dapatkan. Kenapa? Karena diharapkan adalah hasilnya itu adalah menolak H0 ya. Jadi nanti nilai p-value-nya ini ya harus kita bandingkan dengan alfa ya. Apakah nilai p-value ya lebih kecil dari alfa atau lebih besar daripada alfa. Nah, tadi kita sudah tahu ya, hipotesis ada 2, tapi yang kita menjadi patokan kita adalah hipotesis nolnya. Nah, jadi kalau bisa hasil uji statistik kita itu adalah menolak H0. Baik. Nah, berikutnya kita lihat di sini. Ya, menghitung data ke dalam sampel uji hipotesis yang sesuai ya, atau menghitung data sampel kita masukkan. Di sini kita ingin lihat apakah ada perbedaan mean antara 2 kelompok ya. Nah, kalau tadi kan sudah dikatakan harus diperhatikan apakah dia dalam kelompok yang sama atau dia 2 kelompok yang berbeda. Nah, kalau kita melihat 2 kelompok yang berbeda, maka biasanya yang kita lakukan adalah dengan mengujinya dengan uji T ya. Nah, uji T untuk mengetahui ya apakah hipotesisnya itu ditolak atau gagal ditolak. Tadi yang dipakai patokan hipotesis apa? Ya, apakah hipotesis 0 ya, apakah hipotesis 0-nya ini ditolak atau gagal ditolak ya. Nah, jadi untuk bisa memilih jenis ujinya ini juga harus kita perhatikan ya. Apakah kita ingin melihat perbedaan atau kita ingin melihat hubungan atau hanya sampai kepada melihat gambaran. Nah, nanti kita akan bahas ya lebih jauh jenis-jenis daripada uji statistik ya. Nanti ada uji korelasi ya. Apakah ada uji beda 2 kelompok dan sebagainya ya. Nanti itu akan ketahuan. Kita juga nanti akan berbicara dengan jenis daripada uji statistik yang parametrik atau non parametrik. Nah,
Nanti di pertemuan berikutnya silakan dibaca dulu ya. Kita akan pelajari parametrik dan non-parametrik. Selanjutnya kita lihat kembali ke slide ya. Untuk bisa kita menetapkan keputusan uji statistik tadi dengan melihat nilai ya, dengan melihat nilai P ya atau P value. Jika nilai P kurang atau sama dengan, nah perhatikan ya, kurang atau sama dengan dari alfa, maka keputusan ujinya adalah ya H0 ditolak. H0 ditolak. Kesimpulannya apa? Ada yang tahu nggak? Kesimpulan daripada H0 ditolak. Ada perbedaan atau tidak ada perbedaan? Nah, simpan dulu jawabannya. Kita lihat dulu di sini. Bila nilai P lebih besar daripada alfa, ya, keputusan ujinya adalah H0 gagal ditolak. Nah, ingat-ingat tadi H0 apa? Ya, tidak ada perbedaan. Kita ambil contoh yang komparatif ya. Tidak ada perbedaan. Nah, kalau tidak ada perbedaan ini ditolak, berarti jawabannya ya, kesimpulannya tepat sekali bahwa ada perbedaan. Jadi kalau nilai P-nya kurang atau sama dengan alfa, keputusan ujinya adalah H0 ditolak, kesimpulannya adalah ada perbedaan. Ya, jadi lihat lagi kepada hipotesisnya. Dan kalau nilai P-nya lebih besar dari alfa, maka H0 gagal ditolak. Kesimpulannya tidak ada perbedaan. Ya, sampai di sini saudara bisa paham ya? Oke, ya, saya harapkan semua bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya kita lihat ya. Nilai P ya itu menunjukkan bahwa besarnya peluang salah. Nah, besarnya peluang salah menolak H0. Ya, jadi kita harapkan tadi sudah dikatakan di slide berikutnya, sebisa mungkin ya kita mengharapkan bahwa nilai P-nya itu kecil. Kenapa tadi? Karena kalau nilai P-nya kecil, ya hasil penelitian kita menunjukkan bahwa ada hubungan atau ada perbedaan di populasi tersebut. Ya, nah mungkin ya sudah selesai slide-nya. Tadi saya sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan hipotesis, ya. Kemudian tipe di dalam hipotesis dan langkah-langkahnya. Ya, jika saudara kurang memahami ya atau ada yang ingin ditanyakan, nanti silakan saudara tulis ya. Kemudian pada saat kita bertatap muka kita akan berdiskusi. Ya. Itu saja yang dapat saya berikan tentang materi hipotesis kita. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semua bisa mempelajari dengan baik. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.